Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Di video kali ini, Sobat Ilmu akan men-sharekan kembali berkaitan dengan beasiswa LPDP. Kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan buklet untuk teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP jalur reguler 2021. Jadi, simak terus videonya sampai habis guys. Ini dia panduan pendaftarannya yang ada di halamannya LPDP. Di sini panduan pendaftarannya, buku panduan pendaftaran ini mencakup ketentuan dan persyaratan mendaftar, dokumen yang wajib dipenuhi, format surat rekomendasi, format surat pernyataan, dan contoh sertifikat bahasa yang memenuhi ketentuan. Di sini juga memuat panduan pendaftaran beasiswa reguler tahun 2021. Jadi teman-teman tinggal nanti klik saja. Ada poin 1, poin 2 itu untuk bukletnya. Poin 1 untuk yang reguler, poin 2 untuk yang perguruan tinggi utama dunia. Lalu di sini juga ada daftar perguruan tinggi tujuan. Untuk reguler di sini ada poin 1 itu daftar yang ada di dalam negeri, dan untuk yang poin 2 itu yang ada di luar negeri. Lalu di poin ketiga itu teman-teman yang mau apply ke perguruan tinggi utama dunia, ini kampus-kampus yang disediakan oleh LPDP. Seperti itu teman-teman. Catatan untuk buku panduan dan perguruan tinggi tujuan untuk program beasiswa lainnya nanti akan disampaikan secara bertahap. Jadi teman-teman harus pantau webnya LPDP dan juga sosial medianya LPDP. Jadi untuk teman-teman yang kemarin-kemarin bertanya, Kak kenapa sih afirmasi belum ada, apakah tidak dibuka atau seperti apa? Nah ini udah jelas ya bahwa LPDP akan mengupdate nanti informasinya itu secara bertahap. Adapun untuk jadwal pendaftaran dan seleksi, ini teman-teman harus catat ya. Jadi ada 2 gelombang atau 2 tahap. Yang pertama ada tahap 1 dan ada tahap 2. Untuk tahap 1 sendiri, ini dimulai pendaftarannya mulai 4 Mei 2021 untuk pendaftaran administrasinya, dan akan ditutup itu tanggal 1 Juni 2021. Adapun nanti ketika teman-teman sudah mengikuti seleksi administrasi, nanti akan diumumkan. Jadi seleksi administrasinya dilaksanakan antara tanggal 2 sampai 10 Juni 2021, dan nanti pengumuman hasilnya itu akan diumumkan tanggal 11 Juni 2021. Jadi teman-teman yang nanti dinyatakan lulus di seleksi administrasi baru boleh ikut seleksi selanjutnya, yaitu seleksi substansi akademik dan kebangsaan yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 19 Juni 2021. Nanti jika setelah teman-teman mengikuti seleksi substansi, teman-teman akan menunggu pengumuman itu sekitar tanggal 24 Juni 2021. Jadi nanti teman-teman menunggu pengumuman untuk selanjutnya teman-teman yang lolos di seleksi substansi itu bisa mengikuti seleksi akhir atau seleksi wawancara yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 5 sampai 15 Juli 2021. Dan nanti setelah teman-teman ikut wawancara di rentang tanggal itu dan selesai mengikuti, nanti teman-teman menunggu pengumuman hasil akhir atau hasil penentuan seleksi wawancara atau seleksi, bisa dikatakan seleksi akhir ya. Jadi kalau misalkan di seleksi itu teman-teman dinyatakan lulus, berarti teman-teman lulus beasiswa LPDP yang akan diumumkan tanggal 22 Juli 2021. Semoga teman-teman yang menonton ini dan apply mudah-mudahan dilancarkan dan lolos
ikut beasiswa LPDP. Amin. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin daftar di gelombang 2, banyak juga sih teman-teman yang tanya yang masih ikut masih skripsi belum sidang gitu, itu pengen daftar LPDP tapi belum bisa ikut di pembukaan yang bulan ini ya, bulan Mei. Nah, tenang aja karena ada tahap kedua atau gelombang kedua yang akan dibuka nanti tanggal 1 Agustus 2021 dan penutupan pendaftarannya di tanggal 3 September 2021. Lalu nanti pelaksanaan administrasinya dari tanggal 9 sampai 23 September 2021. Lalu nanti teman-teman menunggu pengumuman hasil administrasinya itu tanggal 24 September 2021. Selanjutnya nanti ada seleksi substansi. Jadi seperti yang tadi, teman-teman ketika dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi substansi sekitar tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Selanjutnya ketika teman-teman nanti sudah selesai, itu menunggu hasil pengumumannya tanggal 13 Oktober 2021. Dan nanti teman-teman jika dinyatakan lulus, nanti teman-teman dapat undangan berupa email untuk mengikuti seleksi wawancara atau seleksi selanjutnya ya, sebagai seleksi akhir nih di tanggal 25 Oktober sampai 26 November 2021. Dan nanti finalnya itu adalah pengumuman hasil seleksi wawancara di tanggal 3 Desember 2021. Jadi teman-teman semangat ya yang belum bisa ikut di bulan Mei karena satu dan lain hal, tetap semangat dan bisa masih ada kesempatan untuk daftar tahun ini nanti di gelombang kedua. Selanjutnya ada ketentuan perkuliahan. Nah, ini juga harus teman-teman pahami ya, bahwa untuk seleksi beasiswa untuk tahap 1 itu pendaftarannya yang mereka yang melampirkan LOE itu dapat memulai perkuliahan paling cepat itu Agustus 2021 dan itu untuk tujuan dalam negeri, sedangkan untuk yang luar negeri itu September 2021. Lalu untuk pendaftar yang tidak melampirkan LOE itu memulai perkuliahan itu paling cepat adalah Januari 2022. Jadi ini harus benar-benar teman-teman perhatikan ya. Selanjutnya untuk seleksi yang tahap 2 itu memulai perkuliahan paling cepat di bulan Januari 2022. Itu untuk tujuan dalam negeri, dan Februari 2022 itu untuk teman-teman yang tujuannya ke luar negeri. Lalu ada catatan penting juga bahwa LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi atau official admission yang menyatakan bahwa seseorang itu telah diterima di perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi yang memuat nama teman-teman secara lengkap, jenjang studi, program studi, serta nanti intake studinya gitu sudah dicantumkan. Jadi jika pendaftar mengunggah LOE, maka harus memenuhi kriteria ini ditetapkan ya. Yang pertama, perguruan tinggi dan program studi itu harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran. Nah, caranya kita tahu itu kita harus mendownload bukletnya, baik itu buklet untuk skema pendaftaran dan juga buklet yang berisikan tentang program studi dan universitas-universitas yang masuk ke list LPDP. Lalu yang kedua, harus berisi intake study, harus memenuhi atau ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait perkuliahan paling cepat yang diizinkan, yang poin tadi ya, yang di atas tuh, yang ketentuan perkuliahan. Jadi jangan sampai ada ya, kalau misalkan ada masalah, kalian konsultasi aja, misalkan tanggal atau intake kuliahnya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang LPDP buat, itu teman-teman nanti konsultasinya dengan kampus tujuan teman-teman. Lalu yang ketiga, jika intake perkuliahan yang tercantum pada LOE yang diunggah, nah ini ya, tidak sesuai ketentuan, maka wajib melampirkan surat paper dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOE. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur teman-teman punya LOE, tetapi teman-teman tuh bingung mau ngapain ini, harus gimana, ternyata tanggalnya tidak sesuai. Nah, sebaiknya nanti teman-teman kalau misalkan tidak bisa dirubah, maka teman-teman ngambil defer aja ke kampusnya. Jadi
istilahnya tuh penundaan kuliah gitu. Seperti itu. Jadi bukan cuti ya, tapi penundaan memulai kuliah. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi. Terus stay di channel Sahabat Ilmu, dan di video selanjutnya kita akan mengupas tuntas berkaitan bukletnya. Jadi terima kasih. Stay terus di channel Sahabat Ilmu ya.